Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek Sistem Knowledge Management System HMBG. Sistem ini dibuat sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi. Tujuan utama dari sistem ini adalah membantu organisasi HMBG dalam mengelola dan menyebarkan informasi secara terpusat dan terstruktur. Nah, proyek ini dikerjakan oleh dua orang. Yang pertama saya, Indra Kurniawan Mahmud, dan teman saya, Intan Nurhalisa Rindo. Nah, kami bekerja sama dalam analisis kebutuhan, perancangan sistem, dan konsep arsitektur. Sistem yang dibuat adalah Sistem Informasi Organisasi HMBG berbasis Knowledge Management System. Sistem ini berfungsi sebagai media terpusat untuk mengelola informasi organisasi seperti pengumuman, jadwal kegiatan, data anggota, arsip surat, dan beranda informasi. Dengan adanya sistem ini, seluruh pengetahuan organisasi dapat terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pengurus maupun anggota. Pengguna sistem dibagi menjadi dua peran utama. Yang pertama adalah KSB, yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. KSB memiliki hak akses penuh untuk mengelola pengumuman, jadwal kegiatan, data anggota, arsip surat, dan konten beranda. Yang kedua adalah anggota. Anggota berperan sebagai pengguna informasi yang dapat mengakses pengumuman, jadwal kegiatan, data anggota, serta informasi umum organisasi. Yang berikut permasalahan yang dihadapi organisasi saat ini adalah penyebaran informasi yang masih bergantung pada grup chat. Akibatnya, informasi sering tenggelam dan sulit dicari kembali. Selain itu, jadwal kegiatan juga belum terdokumentasi dengan baik. Data anggota tersebar di berbagai file, dan arsip surat belum tersimpan secara terpusat. Sehingga, sebagai solusi dari permasalahan tersebut, kami mengusulkan sistem informasi organisasi berbasis Knowledge Management System. Sistem ini mampu mengelola informasi secara terpusat, terdokumentasi, dan terstruktur. Dengan sistem ini, pengurus lebih mudah mengelola data, anggota dapat memperoleh informasi dengan cepat, konsisten, dan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian prototype dari HMBG Gorontalo ini. Pertama kita masuk pada bagian beranda. Di sini ada rincian singkat tentang HMBG, pengurus inti, dan juga kita bisa melihat daftar pengurus, bidang, dan ketua bidang dan anggota. Nah, selanjutnya kita bisa melihat pengumuman, kegiatan, dan program. Nah, sebagai KSB kita bisa masuk ke KMS dengan mengisi nama lengkap dan password. Setelah masuk, kita akan ada pada bagian pengumuman, di mana kita bisa menambah pengumuman, menghapus pengumuman, mengedit pengumuman, dan juga di sini ada kegiatan dan program, di mana masing-masing warna itu mempunyai arti. Di mana warna hijau ini adalah kegiatan yang sedang berjalan, warna kuning adalah kegiatan yang belum berjalan, dan warna biru adalah kegiatan yang sudah berjalan dan sudah diberikan ulasan. Kita juga bisa menambah kegiatan dengan mengisi nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan rincian kegiatan. Nah, kita bisa melihat buat ulasan dari pembelajaran. Kita kirim. Dan juga kita ada pada bagian manajemen dokumen, di mana kita bisa menghapus dokumen tersebut. Dan bisa mengedit dokumen tersebut. Di sini ada dokumen yang sudah ada. Kita juga bisa mengupload dokumen. Selanjutnya di sini ada keanggotaan seperti pada beranda tadi. Terus juga di sini ada pengaturan, yaitu adalah kelola pengurus, di mana kita bisa mengelola pengganti atau pengurus yang bertanggung jawab. Dan juga bisa menambah anggota baru dari NIM, nama, email, angkatan, role, password. Selanjutnya di sini ada kelola beranda, di mana kita bisa mengelola atau mengganti isi beranda. Tentunya dengan kontak yang bisa dihubungi melalui organisasi, rincian organisasi. Selanjutnya di sini ada kelola anggota, di mana di sini ada beberapa anggota, dan juga kita bisa menambahkan anggota baru dengan melakukan isi NIM, nama lengkap, email, angkatan, role, password. Nah, itu saja prototipe singkat dari HMBG Gorontalo. Terima kasih. Selanjutnya, diagram arus data. Diagram arus data adalah diagram yang menggambarkan alur informasi dalam sistem.
Diagram ini menunjukkan bagaimana data dari pengguna diproses oleh sistem dan disimpan ke dalam basis data. Diagram ini membantu memahami hubungan antara pengguna, proses sistem, dan data yang dihasilkan. Nah, pada diagram konteks yang telah ditampilkan, bisa dilihat bahwa diagram konteks ini menunjukkan gambaran umum sistem dengan satu sistem utama dan dua entitas luar, yaitu KSB dan anggota. KSB berperan sebagai pengelola sistem yang menginput dan mengelola seluruh data, sedangkan anggota hanya mengajukan permintaan dan menerima informasi. Sistem kemudian memproses data tersebut dan menampilkan informasi sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna. Nah, pada DFD level 1, sistem itu dipecah menjadi 6 proses utama, yaitu login dan hak akses, pengelolaan pengumuman, jadwal kegiatan, data anggota, arsip surat, dan beranda. Setiap proses memiliki penyimpanan data sendiri agar informasi tersimpan rapi dan dapat diakses kembali sesuai kebutuhan. Selanjutnya, DFD level 2. DFD level 2 itu menjelaskan lebih detail proses-proses yang telah dijelaskan pada level 1. Nah, yang pertama ada proses login. Dimulai dari input data login, username dan password, kemudian sistem melakukan validasi data login. Jika cocok, sistem melakukan penentuan hak akses dan mengizinkan KSB untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian proses 2 yakni pengumuman. KSB dapat melakukan tambah pengumuman, edit pengumuman, dan hapus pengumuman. Tetapi anggota hanya mengakses proses tampilan pengumuman. Kemudian pada proses 3 yakni jadwal kegiatan, sama seperti pengumuman, KSB bisa tambah, edit, dan hapus jadwal. Kemudian anggota dapat melihat tampilan jadwal kegiatan. Kemudian ada pada proses 4 yakni KSB melakukan manajemen data lengkap yakni tambah, edit, dan hapus data anggota. Sistem mengambil data dari penyimpanan data anggota untuk ditampilkan melalui proses tampilan data anggota kepada user yang berhak. Kemudian pada proses 5, arsip surat. KSB melakukan unggah surat, file surat masuk ke penyimpanan. Terdapat proses kelola arsip surat untuk manajemen file dan akses surat untuk melihat kembali surat yang sudah diarsipkan. Kemudian pada proses 6, yakni beranda dan konten, fitur ini seperti CMS sederhana. KSB melakukan edit konten beranda, misalnya banner, teks sambutan. Sistem memprosesnya dan ditampilkan kepada anggota sebagai tampilan konten beranda. Berikut ada ARD. Dapat dilihat pada ARD berikut, yang dimana ada entitas utama yakni KSB. Entitas KSB ini menyimpan data pengguna yang memiliki hak akses sebagai pengelola sistem, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tabel ini menggunakan ID user sebagai kunci utama dan berisi identitas admin, data login, serta peran masing-masing. KSB berfungsi sebagai identitas induk karena seluruh data yang masuk ke dalam sistem dicatat atas nama admin tertentu. Entitas data yang dikelola KSB berisi data transaksi yang diinput oleh KSB dan memiliki hubungan satu ke banyak dengan KSB. Artinya satu admin dapat mengelola banyak data dalam sistem. Yang berikut pada tabel pengumuman. Pada tabel pengumuman ini menyimpan data informasi pengumuman organisasi. Setiap pengumuman memiliki ID pengumuman sebagai kunci utama dan terhubung ke KSB melalui ID user untuk mencatat siapa admin yang membuatnya. Kemudian tabel jadwal kegiatan. Tabel jadwal kegiatan menyimpan agenda organisasi. Data jadwal dibuat oleh KSB, disimpan dengan ID jadwal sebagai kunci utama dan dapat diakses oleh anggota. Kemudian tabel arsip surat. Tabel arsip surat digunakan untuk menyimpan surat masuk dan keluar dalam bentuk digital. Setiap surat dicatat berdasarkan admin yang mengunggahnya sehingga arsip lebih rapi dan terpusat. Kemudian tabel beranda. Tabel beranda menyimpan konten tampilan utama aplikasi seperti informasi organisasi dan kontak. Data ini dapat diubah oleh KSB tanpa perlu mengubah kode program. Entitas data master atau anggota. Entitas anggota menyimpan data seluruh anggota HMBG. Data ini dikelola oleh KSB mulai dari menambah, mengubah, hingga menghapus dan ditampilkan melalui sistem sesuai kebutuhan. Jadi kesimpulan relasinya secara keseluruhan, hubungan antar tabel menggunakan pola satu ke banyak, di mana satu KSB dapat mengelola banyak pengumuman, jadwal kegiatan, arsip surat, dan konten beranda. Nah, selanjutnya ini ada pada bagian Gantt chart. Pada Gantt chart ini, kami menyusun tahapan pengerjaan proyek secara bertahap selama bulan Desember agar proses pengembangan sistem berjalan terstruktur dan terkontrol. Nah, pada awal Desember, tepatnya tanggal 1 Desember, kami memulai dengan menyusun rencana kerja proyek. Tahap ini mencakup penentuan tujuan sistem, ruang lingkup proyek, pembagian tugas tim, serta estimasi waktu pengerjaan. Pada tanggal 2-3 Desember, kami melakukan riset kebutuhan sistem. Di tahap ini, kami menganalisis kebutuhan pengguna dan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional sebagai dasar perencanaan sistem. Pada tanggal 4-5 Desember, kami melakukan pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk menggambarkan struktur basis data dan hubungan antar entitas yang akan digunakan dalam sistem. Setelah itu, pada tanggal 6-7 Desember, kami menyusun data flow diagram atau DFD yang berfungsi untuk menjelaskan alur data, mulai dari proses input hingga output dalam sistem. Pada tanggal 8-9 Desember, kami mendesain halaman beranda, pengumuman, dan kegiatan sebagai halaman utama yang akan sering diakses oleh pengguna. Pada tanggal 10-11, kami mendesain halaman dokumen, keanggotaan, dan pengaturan yang berfokus pada pengelolaan data serta pengaturan sistem. Pada tanggal 12-13 Desember, kami membuat prototipe interaktif di Figma sehingga seluruh alur penggunaan sistem dapat disimulasikan dan diuji sebelum masuk ke tahap pengembangan. Dengan pembagian waktu seperti ini, kami memastikan setiap tahap dikerjakan secara berurutan dan saling mendukung, mulai dari perencanaan hingga visualisasi sistem dalam bentuk prototipe. Nah, sebagai kesimpulan, sistem informasi HMBG berfungsi sebagai media terpusat untuk mengelola dan menyampaikan informasi organisasi. Arsitektur sistem menjadi dasar dalam mengatur alur data, pembagian peran pengguna, serta integrasi seluruh informasi dalam satu basis data. Dengan arsitektur yang terstruktur, pengelolaan pengumuman, jadwal kegiatan, data anggota, dan arsip surat
berjalan konsisten, sehingga informasi organisasi tersaji rapi, mudah diakses, dan terdokumentasi dengan baik.